وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا حي يا قيوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, pada kesempatan hari ini saya Al-Faqir Kiai Misbah, tanggal 20 Agustus, hari Sabtu, tahun 2022, kembali melangsungkan kegiatan pengajian pembacaan kitab Nashaihul Hibat. Berharap semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Nashaihul Hibat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh para ahli hikmah, yakni hukama. Wal maqalatur rabi'ah asyarah. Adapun maqalah yang nomor 14, an ba'dil hukama. Nasihat ini didapatkan dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah atibbail qulub, mereka yang bisa mengobati hati yang sedang galau. Dan mereka itu wahum al-awliya, mereka adalah para wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyampaikan sebuah nasihat, man tawahhama, barang siapa menyangka anna lahu waliyan aula minallah, bahwasanya dirinya itu mempunyai wali, mempunyai kekasih, mempunyai penolong yang lebih utama dari Allah, maka qallat ma'rifatuhu billah, maka orang ini menunjukkan sedikit sekali ma'rifatnya kepada Allah. Berarti dia itu kurang ma'rifat, kurang tahu terhadap Allah. Ini para jemaah sekalian. Wal makna, adapun maknanya, arti daripada penjelasan ini adalah man dhanna anna lahu, barang siapa menyangka bahwa dia itu mempunyai penolong, di mana penolong tersebut aqraba, lebih dekat minallahi, dari Allah, wa aktsara, dan lebih banyak nusratan, pertolongannya, minhu, dari Allah, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut lam ya'rif fillah, dia itu tidak mengenal kepada Allah. Ini para jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita semua yang kadang-kadang lebih mengandalkan harta, lebih mengandalkan pertolongan orang. Ketika kita mendapatkan masalah, akhirnya kita lupa kepada Allah, lupa kepada penolong sebenarnya. Kita pontang-panting karena panik. Bagaimana ini masalah saya? Bagaimana ini urusan saya? Saya punya hutang, saya punya penyakit, saya punya masalah, saya punya persoalan. Akhirnya minta tolong sana sini. Dan para jemaah sekalian cenderung melupakan Allah. Lupa bahwasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu mampu untuk merubah. Ini para jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha segalanya.
Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau tinggal kun. Keyakinan semacam itu terhadap Allah karena tipis, bahkan kadang-kadang tidak mengenal kepada Allah, akhirnya dia merasa tidak ada yang bisa menolong kecuali uang. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kamu. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hakim. Tidak ada yang bisa menolong kecuali koneksi. Panik. Panik. Nah, inilah akibat daripada sedikitnya pengetahuan tentang Allah. Maka seharusnya kita itu memperbanyak bacaan berkaitan dengan siapa Allah itu. Memperdalam keimanan. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Asma'ul Husna. Itu dipahami. War-Rahmanur Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. 99 sifat dari sifat Allah itu resapi maknanya, kemudian menjadi sebuah keyakinan. Allah itu maha segalanya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini lepas daripada pantauan Allah. Apalagi nyawa kita, apalagi urusan besar kita. Yang namanya pohon itu punya daun. Daun itu jatuh hari apa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, sudah ada ketentuan dari Allah. Maka kalau kita mempunyai keyakinan semacam itu, maka lebih tenang, tidak mudah stres, tidak mudah panik. Ini para jemaah sekalian. Sehingga dikatakan oleh ahli hikmah, hukama, yakni waliyun min awliyaillah, walinya Allah, kekasihnya Allah. Mereka memberi nasihat kepada kita. Man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah, barang siapa menyangka bahwa dia itu mempunyai wali, mempunyai kekasih, mempunyai penolong yang lebih utama dari Allah, maka itu menunjukkan qallat ma'rifatuhu billah, menunjukkan sedikit sekali pengetahuannya tentang Allah. Dia kurang mengenal kepada Allah. Ini para jemaah sekalian. Makanya mari kita bersama-sama harus mempunyai sebuah keyakinan yang mendalam tentang Allah. Sekali lagi, dengan cara apa? Dengan cara mengetahui sifat-sifatnya. Misalnya kita diajarkan di kampung-kampung, Allah itu adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Itu sifat-sifat yang mengenai zatnya Allah. Ada juga sifat-sifat yang mengenai af'al, pekerjaan Allah. Yang kita ketahui daripada Asma'ul Husna. Ini para jemaah sekalian. Insya Allah lebih tenang. Lebih tenang kita. Artinya kalau kita mengetahui bahwasanya Allah itu yang akan mengatur segalanya. Yang terpenting kita melalui syariatnya. Melalui aturan-aturannya. Kita lalui. Secara syariat kita penuhi. Bagaimana seharusnya kalau kita pingin kenyang ya makan. Pingin seger ya minum. Lah ini syariat kan. Ini sesuatu yang harus dilalui dalam konteks kemanusiaan. Kalau ingin selamat, ya laksanakan sholat. Itu syariat. Walaupun kullun minallah. Semua itu Allah yang ngatur. Ini para jemaah sekalian. Sehingga nanti kalau sudah kita melakukan itu semua, terjadi sesuatu yang di luar kendali kita, maka kita tidak akan panik.
Kita lebih tenang menghadapi sesuatu itu. Kalau kita sukses, maka kita akan ingat kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi sebaliknya, kalau kita gagal di luar rencana, maka sabarlah kita, innalillah. Artinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya, wa man tawahhama, barang siapa menyangka anna lahu aduwan a'da min nafsih, sesungguhnya dia itu mempunyai musuh yang lebih bengis, yang lebih menakutkan daripada nafsunya, maka para jemaah, qallat ma'rifatuhu binafsih, maka sebenarnya dia sedikit sekali mengetahui terhadap nafsunya sendiri. Ai wa man dhanna, barang siapa menyangka anna lahu aduwan, dia mempunyai musuh aqwa min nafsih, di mana musuh itu lebih kuat daripada nafsunya, al-ammarah, di mana nafsu itu selalu memerintahkan kejahatan. Nafsu itu maunya marah, nafsu itu maunya tidak puas. Maka para jemaah sekalian, kalau menyangka ada musuh yang lebih kuat daripada nafsu, fa innahu lam ya'rif nafsahu, dia itu tidak mengerti terhadap dirinya. Saudara, berbicara nafsu, nafsu itu adalah paket yang diciptakan oleh Allah yang menempel kepada manusia, pada saya, pada saudara, kepada Anda semua. Dan tidak mungkin nafsu itu dibuang. Wa ba'ubarri'u nafsi wa ma'ubarru nafsi. Namanya nafsu itu tiada henti-hentinya untuk menggedor, mendorong untuk berbuat maksiat. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah kepada kejahatan. Itu nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu, kecuali nafsu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, nafsu yang disayang oleh Allah, yakni nafsu yang kemudian menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, karena nafsu itu sudah dilatih, sudah nurut kepada aturan-aturan Allah. Memang nafsu begitu, Pak. Nafsu itu wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak bayi. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau dibiarkan netek kepada ibunya, sebulan netek, setahun netek, 2 tahun netek, 3 tahun netek, terus katifli, seperti anak bayi. Tapi wa in taftimhu yang fatimi, kalau kau stop, dia akan stop. Nafsu itu kalau kita turuti, sebagaimana kita minum air laut. Diminum bukan tambah seger, tapi tambah haus. Maka nafsu itu jangan sampai diikuti, ya, tapi dikendalikan. Kita punya nafsu ingin kawin, itu manusiawi itu. Manusia punya syahwat. Manusia ingin kaya. Maka tidak dilarang dalam Islam. Yang mau kawin-kawin, yang mau perempuan silahkan, tapi lewat cara nikah. Pingin kaya, tidak dilarang. Malah orang Islam yang kuat itu lebih utama daripada orang Islam yang lemah. Silahkan kaya. Tetapi jangan sampai kemudian melupakan kewajiban di dalam kekayaan tersebut, yakni mengeluarkan zakat 2,5%. Mendapatkannya pun dengan cara yang halal, bukan cara sembarangan, halal haram nggak peduli, yang penting kaya. Nah ini para jemaah sekalian, jangan sampai nafsu itu kemudian dibiarkan liar, dan akibatnya ya tadi,
Nafsu itu mengendalikan diri kita, mengendalikan tubuh kita. Akhirnya manusia itu kalau sudah mengikuti nafsu, dia akan lebih bengis daripada binatang. Lebih buas daripada binatang. Dalam sejarah itu, iblis itu hanya mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Sebatas itu, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api. Itu iblis. Tapi saudara-saudara sekalian, manusia bisa lebih daripada iblis. Ada Fir'aun. Bagaimana Fir'aun? Bukan hanya mengatakan saya lebih baik daripada kamu, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ngaku jadi Tuhan. Coba. Sama iblis itu ditegur itu Fir'aun itu sebenarnya. Kamu kapan lahir kok ngaku jadi Tuhan? Lah itulah manusia, Pak. Manusia. Bahkan kalau kita perhatikan dari sekian binatang yang buas, serigala buas, harimau buas. Binatang-binatang yang buas itu mengerikan melihat kita kalau kita melihat. Tapi sebenarnya yang lebih mengerikan adalah manusia kalau sudah buas akan lebih buas daripada binatang. Lahum qulubul la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati tapi tidak dipakai, punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih parah, lebih buas, lebih ganas daripada binatang. Dan kita lihat bagaimana daya rusak manusia terhadap kehidupan ini. Mereka kalau binatang membunuh 1, 2, tapi kalau manusia bisa ribuan bahkan jutaan dalam sekali tombol dengan bom. Ini saudara. Maka ayo kita berbicara ini berangkat daripada nasihat ahli hikmah, yakni para wali mengajarkan jangan sampai kita mengecilkan nafsu. Nafsu itu musuh. Sehingga dikatakan man tawahhama wa man tawahhama, barang siapa yang menyangka bahwa dia itu mempunyai musuh yang lebih kuat daripada nafsunya, maka qallat ma'rifatuhu binafsih, maka sebenarnya dia sedikit mengetahui tentang nafsunya. Aywa man dhanna anna lahu adwan aqwa min nafsih. Intinya kita harus sadar bahwasanya musuh yang paling besar bukan musuh-musuh di luar itu. Bukan, tapi nafsu kita. Subhanallah. Anda perhatikan betapa banyak orang yang hancur lebur karirnya, bahkan diri dan keluarganya, oleh sebab dia tidak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu ingin berkuasa. Nafsu menginginkan tahta, harta, wanita. Khususnya wanita ini. Subhanallah, banyak orang yang hancur oleh sebab wanita. Walaupun sebaliknya kita harus mengakui memang kita mulia oleh sebab wanita, yakni ibu kita. Bahkan oleh sebab istri kita. Tapi hati-hati. Kalau kaidah syaitan, tipu daya syaitan itu dhaifah. Tipu daya syaitan itu dhaif, lemah. Tapi kalau kaidah kunna, tipu daya perempuan, Allah yang menyampaikan azim. Azim, agung, dahsyat. Banyak kita lihat karir daripada seorang politisi, seorang saudagar, seorang pejabat, seorang tokoh, bahkan seorang tokoh agama.
hancur karirnya, hancur namanya. Oleh sebab apa? Oleh sebab yang bernama perempuan. Ya karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Maka nafsu itu harus dikendalikan. Makanya di dalam Islam itu ada namanya syariat puasa, yakni puasa di bulan Ramadan. Nah, tujuannya apa? Ya mengendalikan nafsu tadi. Kalau nafsu itu sudah bisa dikendalikan, ibarat kuda sudah tidak liar, sudah dilatih tiap hari, nurut, ke barat ikut, ke timur ikut, berhenti dia berhenti, lari dia lari, itu kuda kalau sudah nurut, nah akan bisa dinaikin kuda ini, akan bisa dimanfaatkan. Nafsu juga demikian. Nafsu itu kalau sudah bisa diatur, dengan apa? Dengan mengikuti aturan-aturan Allah. Syariat-syariat Allah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini waktunya sholat. Ini waktunya puasa. Ini waktunya mengeluarkan harta. Ini mengeluarkan zakat. Ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunat. Kalau nafsu itu akhirnya menjadi nafsu yang tenang. Yakni nafsu mutmainnah. Kalau sudah menjadi nafsu mutmainnah, besok akan dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dengan membawa keridhaan dari Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Nafsu kalau sudah menjadi nafsu yang mutmain. Untuk sampai ke sana ya, nafsu itu harus diikuti dengan syariat-syariat. Dengan aturan-aturan. Ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengingat kepada kita bersama untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Para jemaah sekalian, demikian pengajian singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, amin. Dan mari kita bersama-sama tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, berikan kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang barakah. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Berilah kepada kami pemahaman tentang agama yang benar, yang sesuai dengan ajaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qarabatin, termasuk juga anak istri kami, keluarga kami, santri-santri kami. Wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.